Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Majelis Taklim Al-Anzi ditunggu kehadirannya di Masjid Al-Anzi. Genap pengajian kita insyaallah akan segera dimulai. Kami dari tim Qasidah Halimah akan membacakan shalawat Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah Assalamualaikum
tes. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Khairul
Sekali lagi ya ibu, kurang semangat kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ustaz Sampai Sabiqil CMC selaku Ketua Majelis Syukur DKM Al-Haji dan juga guru kami. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Taklim Ibu Julia beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati ibu jamaah majelis taklim Al-Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Muslimah Al-Haji. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya sehingga kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Sholawat alhamdulillah telah dibacakan oleh tim Qasidah Halimah. Pembukaan pembacaan tawasul dan tilawah surat Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Bu Ini dan Bu Yumi. Kajian kitab Bulughul Maram dan doa oleh Ustaz Haji Sampai Sabiqil CMC. Penutup ramah tamah. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai acara ini agar aktivitas kita pada sore hari ini bernilai ibadah yang diridhoi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah memberikan petunjuk agar senantiasa dimudahkan urusan kita. Diberkahi aktivitasnya kita pada hari ini. Bagi jemaah yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan bagi para donatur yang telah membantu membangun masjid atau memberikan sedekahnya untuk mensukseskan acara hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Al-Hazina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwadihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifina muhlisina wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bahriya wa bahriya khususun aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa masyayihana wa masayihina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman istama'na huna bisababi. Sebutkan almarhum dan almarhumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
والكرامات والبركات وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمخلوقات سيد البشر والسادات نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ورسله وجنوده ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وجاهد في سبيله وبهديه إلى يوم البعث وبعد فأمسينا وأسلمت لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وسلم وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم لا أنسى لي من نعمتك وبحمدك ونعطيك منك وحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر اللهم اجعل لنا هذا صالحا ولوجهك مخلصا ولا تجعل فيه الشيطان ولا غيرك سبيلا وبعد. Ibu sekalian, apa kabar? Sehat? Di pasar Grogol beli manggis. Jangan lupa bawa wadah. Senang hadir manggis. Semua tampak bersih dan indah, Masya Allah. Jadi ya. Doa kita ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dikasih rahmatnya Allah suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik, hidayah dan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa terus beribadah istiqomah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua anak cucu turun yang soleh dan soleha. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba pilihan yang soleh dan soleha, keturunan kita, anak cucu, suami juga istighfar dan ibadah hatta akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala berlipat kepada muallif kita dan kita semua yang mendengarkan bagi saya walafiat. Ala hidayah wa yakun bersama dengan hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ke Bekasi naik kereta, jangan lupa baca doa. Kecelakaan. Semoga surga tempat kita, negeri Allah di sepanjang masa. Amin. Begitu sekalian, dan alhamdulillah terang lagi belajar. Kita masih membahas kitabul buyu, kita tentang jual beli, bersyurutihi, syarat-syarat jual beli, wa ma nuhiya anhu, dan larangan dalam praktek jual beli. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'atil fa'ratu, jika jatuh seekor tikus fisani di minyak, fa in kana jamidan, jika minyak itu keras padat, fa'alquha, maka buanglah tikus itu, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitar tikus, wa in kana ma'i'an, dan jika minyaknya itu cair, fala taqrabuhu, maka jangan mendekati minyak tersebut. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa qad hakama alaihi Bukhari wa Abu Hatim al-Wahdi. Ibu-ibu ini biasa banyak ditemukan nih di kalangan ibu-ibu yang memang akrab sama 3R, dapur, kasur, sumber. Nah, biasanya ini ketemu nih kasus-kasus di mana ada tikus yang di zaman sahabat juga ada. Termasuk salah satu riwayat bahwa hadis ini dari Maimunah, ibunda Maimunah, salah satu istri Rasulullah. Kalau ada tikus itu jatuh di minyak apa tuh? Minyak BBM, bukan redup itu kan? Minyak sayur, minyak kalau di zaman dulu di masa Rasulullah namanya samin, minyak yang biasa dibuat untuk memasak. Sekarang masih ada yang minyak samin. Nah, dia tuh ada yang bentuknya main cair. Kalau kita kayak minyak sayur gitu ya, goreng dan yang lainnya. Nah, ada yang bentuknya jamit, padat, dia agak cair. Tapi kalau dipanasin jadi cair juga. Nah, itu namanya minyak jamit. Ada yang minyak ma'ir atau ma'ir itu cair. Nah, kalau fakroh atau tikus ini jatuhnya di atas minyak dan minyaknya itu jamit, minyaknya itu padat, enggak cair, Rasulullah menyampaikan fa'alquha, itu tikus buang, jangan ditelan, apalagi digoreng. Ibu biasanya ada yang takut ini, ada yang berani. Ya, kalau nggak berani nyuruh anaknya dah atau suaminya kalau perempuan supaya dibuang. Fa'alquha, atau soal buang. Nah, karena ini tikus, para ulama hadis menyebutkan sebabnya adalah udah jadi bangkai maitah, maka dia harus dibuang karena bangkai itu hukumnya tidak boleh atau haram untuk dimakan. Nah, kalau minyaknya keras, buang tikusnya, dan yang sekitaran di area minyak yang kena tikus, misalkan ibu pernah nggak begini ya? Saya sih belum pernah ini. Alhamdulillah, aman-aman aja deh. Ibu saya tahu diri nih di hotel di mana kali ya.
Ini kalau di dapur, ibu naruh minyak yang kadang-kadang minyaknya habis dipakai, ibu nggak langsung buang di bekas aja, dikumpulin tuh di semacam mangkok yang agak gede, taruh situ, ntar besok dipakai lagi. Sekali 2 kali aja udah makanya, kalau sampai 10 kali ya berasa juga di perut ntar enak. Nah gitu sekalian, nah kadang-kadang itu ada tikus yang jatuh. Nah kalau minyaknya cair sebagaimana minyak banyak yang ada di Indonesia, maka Rasulullah menganjurkan pada taqrabuhu, jangan dideketin, artinya jangan dipakai lagi itu minyak, buang tikusnya, buang juga minyaknya, karena minyaknya udah terkontaminasi sama tikus, kena najis, jangan dipakai lagi. Ya. Ada pernah begini Bu? Enggak ada. Ibu nih berarti bersih-bersih orangnya ya. Dapurnya Masya Allah, tikusnya nggak ada. Berarti dapurnya bersih. Kalau banyak tikus, dapurnya perlu dibersihin. Nah itu hadis pertama. Caranya kalau ada tikus yang terjatuh ke dalam minyak, maka harus dibuang. Jelas ini soal bukan terlalu susah ya. Dan ketika minyaknya itu cair, maka sudah betul-betul tidak boleh lagi dipakai, konsumsi, buang semuanya, jangan ketinggalan, jangan dipakai lagi. Hadis yang kedua, saya pikir jelas ini ya, kita perlu detik lagi. Wa an Abi Zubair. Nah ini. Dan dari Abi Zubair, qala, beliau berkata, sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu, saya pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, an thamanis sinnauri, tentang harga sinnauri di mana hirun, seekor kucing, wal kalbi, dan anjing. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian Jabir radhiyallahu anhu menjawab, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, Nabi melarang hal tersebut. Rawahu Muslimun wa Nasa'i wa Zadani dzakar wasadi. Riwayat Imam Muslim menambahkan kecuali anjing untuk pembunuh, anjing pembunuh. Nih penjelasan ini. Wa an Abi Zubair, siapa Abi Zubair? Wa Abu Zubair Muhammad bin Muslim al-Makki. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim al-Makki. Tabi'iyun, generasi tabi'in. Ibu-ibu kalau sahabat, salah sahabat namanya tabi'in, ya. Nabi kemudian yang hidup bersama Rasul semasa hidup Rasul disebut dengan sahabat, dan beriman kepada Allah dan Rasul disebut dengan sahabat. Generasi setelah sahabat namanya tabi'in, begitu. Generasi setelah tabi'in, tabi'in, setelah tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Dan Az-Zubair Muhammad bin Muslim al-Makki termasuk generasi tabi'in, berarti setelah sahabat. Rawan Jabir bin Abdullah katsiran, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini generasi sahabat, jadi sebelum Abu Zubair. Sa'atu, nah Abu Zubair atau Muhammad bin Muslim al-Makki ini yang beliau adalah generasi tabi'in bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah sahabat Rasulullah SAW. Sa'atu Jabiran an thamanis sinnauri, aku bertanya kepada Jabir tentang harga kucing. Wa al-hirru kama qala fil qamus. Jadi ini penting ibu, baik
banyak di tempat kita ya, kucing. Gimana hukumnya jual beli kucing? Nah, beliau bertanya kepada Jabir, gimana tentang harga kucing, maksudnya jual beli kucing, wal kalbi, dan juga jual beli anjing. Faqala, kemudian Jabir berkata menjawab pertanyaan Abu Zubair, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Nabi melarang hal tersebut. Halo? Ngerti Ibu? Jadi jual beli kucing dan anjing sekilas saya menjelaskan sekilas dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti penjelasannya insyaallah. Warwahu Muslimun, riwayat hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasai Wazada, dan Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan illa kan qasaidin, kecuali kambing anjing pemburu. Ibu-ibu, jadi para ulama muhaddisin, hadis ini salah satu sandaran bahwa Jabir ada yang la khilaf fihi, ada yang khilaf. Yang tidak ada khilaf adalah jual beli anjing itu dilarang, kecuali anjing membuat dipakai memburu, anjing memburu, atau anjing yang dipakai untuk melacak, namanya anjing pelacak, atau anjing yang dilatih untuk melakukan kegiatan tertentu, namanya anjing apa? Anjing apa? Herder ya, yang begitu dah tuh, yang dilatih dia buat melacak, ngendus-ngendus, ada bom, atau nyari-nyari barang hilang, nyari orang susah, suruh anjing. Nah, di sini ketemu bener anjingnya. Nah, para ulama menyebutkan kalau anjing yang model begini pengecualian artinya boleh. Nah, makanya ada beberapa instansi pemerintah kita yang pakai anjing buat nyari orang, buat ngelacak orang, namanya anjing pelacak. Nah, yang model begini boleh dijual belikan, bukan anjing liar, anjing terlatih. Nah, itu untuk anjing. Nah, yang juga menjadi khilaf adalah jual beli kita. Hirun, hirun itu artinya kucing. Kalau kucing kecil, hurairun, kucing kecil laki-laki. Kalau kucing perempuan, hurairotun. Nah, makanya ada sahabat beriwayat hadis yang suka diantara menyebutkan beliau suka miara kucing, disebutlah Abu Hurairah, kucing kecil. Nah, banyak tuh Nabi Hurairah. Itu beliau Hirrotun Abu Hurairun, anjing kecil, Hurairotun, anjing kecil perempuan. Nah, untuk anjing yang kucing ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang menyebutkan bahwa kalau di dalam kucing itu ada manfaatnya, apalagi kucing itu kan tidak najis, beda dengan anjing, boleh dipegang, boleh dielus, bukan seperti anjing yang masuk kategori najis mughalladhah. Maka jika seperti itu tidak sama dengan anjing, apalagi karena kucing itu termasuk
binatang yang di zaman sekarang aja orang banyak senang, termasuk sahabat juga banyak yang senang. Nah, Abu Hurairah tadi ulama hadis senang dia sama kucing, makanya disebutkan Abu Hurairah, bapak kucing kecil. Nah, itu sahabat Masya Allah. Nah, kemudian di antara para sahabat akhirnya juga ada yang melihara kucing, dan kucing itu sendiri tidak tergolong najis apalagi menggelobok, apalagi jika ada manfaatnya. Maka para ulama memahami hadis ini, jumhur yang dilarang secara mutlak adalah jual beli anjing yang bukan anjing terlatih, bukan anjing pelacak, bukan anjing pemburu, itu mutlak. Nah, untuk kucing maka ikhtalafu fis sunawri, para ulama berbeda pendapat. Bapak dan tidak tahrim bagi sunur, ada yang melarangnya jual beli kucing di antara para sahabat. Wa dhahaba jumhur ila jawaz bai'i, mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama jumhur mengatakan boleh jual beli kucing, dipelihara juga boleh. Idza kana lahu naf'un, jika itu ada manfaatnya. Tapi sekarang itu tentang kucing kita jelas ya. Jadi ibu kalau misalkan punya bisnis usaha membudidayakan ternak kucing Persia yang gede, dia apa ya? Bulunya tebal, Angora, apalagi itu. Sekarang bahkan ada kontes kucing tercantik, macam-macam, dan ini tercantik juga, cerdas. Nah, jika itu memang ada manfaatnya, maka berarti ikuti pendapat jumhur ulama mayoritas itu boleh. Dan yang nggak boleh dijadiin bakso. Hati-hati juga itu. Hati-hati juga ibu kalau menemukan kasus di lapangan, dan itu betul-betul ada, pernah ada bakso kucing, nggak dinyebutin dia menjual bakso kucing sekilo ada, bakso aja, tetapi namanya orang yang tadi itu silau dengan cuan, pengen dapat keuntungan banyak, nggak gampang, kucing dia dipotong, dibikin bakso, dijual sama dia. Makanya hati-hati ibu ya, bakso kucing tuh, itu nggak boleh. Kalau untuk dipelihara dan manfaatnya ada, maka pendapat jumhur membolehkan. Itu termasuk juga jual beli bisnis kucing, itu tidak ada larangannya menurut pendapat jumhur ulama. Nah, ibu sekalian, untuk hadis berikutnya saya akan baca karena ini tentang pembebasan budak laki-laki, abdul, budak perempuan, amat enggak saya, karena zaman sekarang udah nggak ada yang budak. Kita lanjut saja. Nah, ini penting ini. Wa an Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah yang tadi itu dari sahabat ini yang tanya sama Abu Zubair bin tadi. Nah, Rasulullah SAW dia berkata, Rasulullah melarang an bai'i fadlil ma, jual beli berlebihan air. Maksudnya itu Ustaz, saya jelasin. Rawahu Muslimun wa zada fi riwayah wa an bai'i dhabil jamal. Terus kalian yang ini harus dipahami betul biar tidak salah paham tentang jual beli air dalam Islam. Apa hukumnya? Ada sini banyak yang lainnya. Deg-deg kan? Gua ada lagi haram. Sekalian begini. Yang
dimaksud dengan jual beli air yang dilarang di sini adalah air yang dari sumbernya, maksudnya air sungai, dan air itu ada di sungai, air laut dan air itu ada di laut. Apa lagi ya? Air sayur, airnya dari sumber mata airnya di situ. Air kalau sungai di sini apa nih? Bukan sungai ini. Apa sih? Ciliwung sekarang kita ya. Bogor ada sungai sih. Pokoknya ada sungai, ada sungai atau ada penampungan kayak danau. Nah, air itu kan memang asalnya sumbernya dan dia di situ tempatnya. Nah, itu yang nggak boleh. Gimana bentuk prakteknya? Gini, ada sungai Citerep di sini kan ada ya? Ada sungai Citerep. Jembatan Pika. Oh iya, itu sungai Membatu deh ya, sungai Membatu. Nah, kemudian ada yang ngaku di pagar dia, ini punya saya, nggak boleh orang lain, ini milik saya dan saya berhak atas air ini, saya jual belikan. Padahal air itu emang situ asalnya, dan itu sumbernya, dia aku dia, itu nggak boleh. Nah, lain halnya kalau air itu ibu sekalian, dia itu dari sumber tetapi diolah. Misalkan ini, ibu punya lahan tanah, kemudian dan lahan itu punya ibu, tanah itu rumahnya ataupun nggak ada rumahnya, ibu kubur air yang ada di lahan punya ibu itu, keluar airnya bersih lagi, jernih lagi, dan bahkan bisa diminum. Sumber mata air yang jernih, enak, dan bisa diminum. Kemudian ini peluang bisnis, ibu jual air itu ke orang, itu boleh. Kenapa? Karena udah diolah, karena itu juga lahan sah punya ibu, bukan dari sumbernya, tetapi sudah dimanfaatkan, sudah diolah, tidak tidak apa adanya begitu, itu boleh. Seperti hadis menyebutkan, ibu-ibu kalau ada orang ke hutan atau ke kebun, banyak kayu-kayu, kemudian dia kumpulin ranting-ranting tadi, dia ikat, kemudian dia bawa, dia jual, itu boleh. Ranting-ranting kering, kayu kering, dan Rasulullah pernah menyebutkan itu. Orang lelaki yang membentangkan tali, kemudian mengikat kain bakar dan diangkat di punggungnya, dia bawa kemudian dijual, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang meminta-minta. Itu boleh. Nah, sama juga itu ketika kita mengolah air dari mata air, kemudian dikasih pipa, dikasih mesin air, dikasih penampungnya, dibikin galon, dibikin botolan begini, bikin kemasan, bikin izin, dijual, itu boleh. Jadi agennya juga boleh. Jual beli air itu boleh, karena dia bukan air yang dilarang di dalam hadis ini. Bukan air yang memang di situ asalnya dan situ tempatnya, bukan kayak air sungai, tapi air yang sudah diolah. Jelas ibu? Bukti ya. Jadi jualan air jalan terus ya, lagi dah. Nah, jelas. Begitu. Nah, ini terkait dengan ini ibu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasul pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib, awal-awal para sahabat hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, nggak lama setelah itu musim kering nih. Tadi ya udah mulai nih, panas sekali sih.
mendung tapi belum hujan. Kalau suhu dingin, tanda-tanda kemarau itu. Kalau orang bilang El Nino katanya, Nino menang-menang kan, paling panas kan. Nah, pernah zaman ini terjadi di Rasulullah, kering kerontang, kemarau, air dari sumber mata air pun kering, kecuali ada satu mata air yang dimiliki oleh orang Yahudi di Madinah saat itu. Dia airnya bersih, jernih dan layak diminum, yang lainnya udah ada. Tapi karena dasar wataknya dia nih, tetap aja dia serakah. Orang udah susah, orang lagi susah nyari air, kemarau, dia melihatnya peluang bisnis. Akhirnya dijual mahal untuk air ke penduduk Madinah, orang Yahudi ini. Dijual mahal karena nggak ada pilihan lagi, kering, kemarau, akhirnya ya mau nggak mau pada ngantri beli air dari orang Yahudi di sumur ini di Madinah saat itu. Termasuk para sahabat sampai Rasulullah, ya Allah, beliau menyampaikan begini, firman maknanya artinya. Ini kalau ada di antara kalian sahabatku yang bisa membeli air ini, kemudian dimanfaatkan dan diserahkan manfaatnya untuk umat, maka dia adalah penghuni surga. Itu sangat sebenarnya. Sampai kemudian para sahabat, termasuk yang paling memungkinkan orang kaya satu adalah Utsman bin Affan. Utsman kepengen, karena dia pengusaha sukses, pengen menjadi yang saya sampaikan penghuni surga. Nah, jadi ketika orang Yahudi ini, kemudian tetap aja wataknya, udah dikasih harga paling tinggi nggak mau dijual juga, karena sumber penghasilan dia, bisnis dia. Padahal kaum muslimin saat itu udah kesusahan nggak bisa dapat air, sampai ngantri-ngantri, tawaran maksimal pun nggak mau juga. Utsman bin Affan akhirnya mikir gimana caranya nih biar saya tetap seperti yang saya sampaikan bisa jadi penghuni surga dan bisa melayani untuk umat masyarakat. Akhirnya dapat ide dia, caranya gimana? Dibilang ke Yahudi, begini aja deh, ini air kita bagi dua. Gimana gimana? Saya beli sehari buat saya, sehari buat kamu. Separuh harga. Jadi hari ini saya akan terima buat Utsman, besok satu buat orang Yahudi, Ahad atau minggunya buat Utsman, Seninnya buat orang Yahudi, tiap hari selang-seling. Dia mau. Padahal di separuh doang, separuh lagi itu orang yang punya, separuh punya Utsman bin Affan. Mau dia takdir dijual harga yang pas. Nah, Utsman bin Affan dia mikirnya bukan kayak orang Yahudi ini nih, dia makanya bisnis doang. Kalau Utsman mikirinnya, saya beli, saya bagikan ke umat, ke masyarakat secara cuma-cuma, gratis. Akhirnya dia umumkan ke kaum muslimin saat itu, penduduk Madinah, besok saya sudah sepakat sama pemilik sumur ini, besok adalah sumur ini milik saya separuhnya, silakan datang ke sini, ambil, tertib, rapi, bebas, free, gratis. Sampai kemudian pada rame ngambil, bawa demikian ke ya, bawa ember, ngantrian ngambil air dan gratis. Selesai hari ini saya terima Utsman, Sabtunya buat orang Yahudi nggak ada yang datang. Karena apa? Dia udah letok buat 2 hari, buat hari Jumat sama hari Sabtu. Hari Ahadnya dia balik lagi kan ke Utsman, kan gratis tuh. Nyetok tiap orang minimal 2 hari. Pas hari kepemilikan orang Yahudi nggak ada yang datang, sepi, nggak ada yang beli. Akhirnya Yahudi bilang ini ya habis 40 kali. Dan emang Utsman maksudnya beli dah semua dah.
dibeli semua dia, semua milik umat sumber itu, dan semuanya untuk umat gratis dikonsumsikan sejak zaman itu sampai sekarang. Ada yang pernah ngomong Masjid Kiblatain itu ada sumur namanya sumur Raumah, sampai sekarang masih ada. Dan yang mewakafkan itu Utsman bin Affan, itu juga wakafnya Utsman sampai sekarang. Rekeningnya juga rekening atas nama Utsman bin Affan, namanya doang, dipantau masuk oleh Departemen Pertanian pemerintahan Saudi sampai sekarang. Di sekitar sumur itu dibangunin buat tumbuhan-tumbuhan pohon korma. Hasil penjualannya full buat kaum muslimin, anak yatim, fuqara, masakin, seterusnya. Bahkan sekarang ada hotel di sekitar tanah itu diwakafin sama Umar, sumur dan tanah sekitarnya. Begitu berapa keuntungan hotel itu setahunnya dalam kurs rupiah 500 miliar bersih. Itu maksudnya gua semuanya pakai miskin wakaf. Sampai sekarang itu masih ada. Kalau itu penasaran, umroh dah. Amin. Masjid Kiblatain ada itu seperti ini. Masya Allah, ibu sekalian, namanya sampai sekarang disebut dengan wakaf Utsman. Sampai sekarang ada sumur, ada kebun korma, ada hotel. Yang kalau di total itu sudah triliunan tiap tahun keuntungannya diserahkan semuanya untuk umat. Masya Allah, itu banyak berkah. Yang ini kayak Utsman. Nah itu kalau kayak Utsman mikirnya jangan cuan aja, mikirnya cuanmu untuknya aman, mikir berbagi ke orang lain, mikirnya apa yang bisa saya beri buat orang lain, apa tabungan akhirat saya nanti kalau saya sudah meninggal tetap ngalir ke saya. Nah itu Bu, sahabat berkah. Jadi Bu ya, tadi ada yang seperti ini yang tidak boleh dengan demikian, yaitu air yang di situ adalah tempat sumbernya, dan di situ tidak ada, bukan air yang dari sumbernya tapi diolah kemudian dijual belikan. Kalau seperti ini boleh untuk dijual belikan. Demikian Ibu bisa dipahami, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu silakan kalau ada yang menanya. Ada request doa bulan Safar dan minta sekalian menutup. Sebelum kita doa, ada lagi yang mau nanya atau minta permintaan request? Nggak ada ya? Cukup? Ya. Kalau tidak ada, saya simpulkan sedikit sebelum ditutup dengan doa, yaitu pertama tentang hukum ketika ada tikus yang jatuh ke dalam minyak. Kalau minyak itu cair, maka harus dibuang semuanya, tikusnya begitu tidak dipakai, dan juga minyaknya para produk akan susah tadi. Kalau kemudian minyaknya sudah tidak cair atau padat, maka tikusnya dibuang dan sekitarnya, alias sekitar yang kena tikus tersebut. Hadis yang kedua tentang apa tadi? Jual beli anjing dan kucing. Kalau hukum jual beli anjing, jika anjing itu liar, bukan anjing yang terlatih, bukan anjing untuk pemburu, bukan anjing untuk pelacak, bukan anjing yang memang disiapkan untuk keperluan manusia, maka itu tidak boleh. Tapi kalau anjing yang digunakan untuk melacak, memburu, untuk anjing terlatih, itu boleh. Adapun kucing, pendapat jumhur ulama diperbolehkan untuk jual beli. Dan yang terakhir tentang jual beli air.
air yang tidak boleh dijualkan adalah air yang situ menjadi sumbernya dan situ dia adanya seperti air sungai, air laut, air mata air. Ya, kalau air itu sudah diolah, dibuatkan tempat, dikasihkan mesin, dibor, kemudian dikemas, atau izinnya resmi legal, maka itu boleh dikelola dan dibisniskan atau dijual belikan. Allahu a'lam bishawab. Kita baca doa yang sekalian sebelum berdoa. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ihdinash shiratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wilam laut penuh berlian, bawa pulang perubahan. Untuk hadirin sekalian, semoga sehat, penuh keberkahan. Kemudian masa kolhan, ada listrik jangan disentuh. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khairan Pak Ustaz Sambas atas tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita